Evi, Pagi Ibu. apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi untuk pelaksanaannya nanti di kelas berapa ya Bu ya? Rencana saya mau di kelas 12 Mawar 2 Ibu. Oh, di kelas 12 Mawar Iya. 2. Kira-kira materi yang akan Ibu sampaikan pada saat observasi nanti itu tentang apa? Materi yang akan saya sampaikan pada saat observasi materi sepertinya konsep wilayah. Konsep wilayah Iya, ya? konsep wilayah. Konsep wilayah. Tujuan Ibu untuk menyampaikan materi ini apa? Tujuan saya untuk menyampaikan materi ini untuk mengetahui agar siswa itu mengetahui perbedaan konsep wilayah di suatu negara. Oh, agar siswa mengetahui perbedaan wilayah Di suatu negara. di suatu negara. Iya. Oh, jadi tujuannya seperti itu ya. Kira-kira nih Bu ya, ranah pengembangan seperti apa yang ingin Ibu capai dalam menyampaikan materi nanti ke siswa? Iya, jadi ranah pengembangan yang saya harapkan nanti ada 3 Bu, ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Di mana ranah kognitif itu adalah menyelesaikan, anak-anak itu sudah menyelesaikan permasalahan yang ada di setiap wilayah di suatu negara. Yang kedua itu ranah afektif itu anak-anak dapat bekerja sama, berkolaborasi dalam diskusi dan kelompok. Dan yang terakhir itu ranah psikomotorik. Jadi saya harapkan anak-anak itu dapat terampil melakukan perbandingan di setiap wilayah. Oh iya, jadi ada 3 ranah ya Bu ya yang digunakan, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nih, nanti kira-kira nih Bu ya, dari 3 ranah tersebut, strategi apa yang akan Ibu siapkan? Strategi yang akan saya siapkan, misalnya saya itu menggunakan materi dengan aplikasi gaya belajar, di mana gaya belajar itu saya bagi menjadi 3, ada gaya belajar kinestetik, visual, dan auditory. Oh, jadi implementasi pada saat pelaksanaannya nanti menggunakan metode gaya belajar, sehingga ya. Diskusinya tadi berdasarkan gaya belajar dan berdiferensiasi itu Ibu. Oh ya benar. Lanjut Bu ya, kira-kira nih Bu ya, ukuran atau keberhasilan indikator seperti apa nanti dikatakan berhasil jika pelaksanaan observasi nanti dilaksanakan? Iya, jadi ukuran keberhasilan yang saya harapkan anak-anak dapat mengetahui perbedaan dari setiap wilayah yang ada di beberapa negara Ibu. Oh, jadi jika anak-anak tersebut pembelajaran dikatakan berhasil jika anak-anak sudah dapat menjelaskan perbedaan beberapa wilayah di suatu negara. Oh ya, perbedaan wilayah di beberapa negara. Iya. Apa saja nih Bu kira-kira yang dapat mendukung Ibu dalam pelaksanaannya nanti? Iya, jadi kan yang pertama saya tadi menampilkan PPT nih Bu, PPT, anak-anak tadi berkolaborasi bersama, mencari materi bersama di internet, dan tidak lupa ada juga buku panduan yang ada di sekolah Ibu. Oke. Jadi banyak ya media pembelajaran yang digunakan ya, dan bahan ajar yang digunakan ya Bu ya. Iya. Kira-kira waktu pelaksanaan observasi nanti kapan Bu? Hari Kamis Ibu, di hari Kamis di jam pertama, 2 jam pertama, jam 7 sampai jam 8.15. Oh, jam 7 sampai jam 8.15. Iya. 2 jam pembelajaran Bu ya? Iya. Oke, saya tidak sabar nih mau melaksanakan observasi bersama Ibu. Terima kasih waktunya Bu ya untuk pelaksanaan praobservasi ini. Sampai ketemu di pelaksanaannya hari Kamis ya. Hari Kamis ya. Terima kasih. Pagi Bu Repi. Pagi Ibu. Auditorinya ada hanya berapa orang? 1 orang, jadi
sana urutnya diganti. Oke, mulai, bisa dimulai. Yuk, mulai 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah ya dan ranking kita awal. Jadi sekarang kita belajar tentang konsep wilayah dan tata ruang wilayah. Oke. Kira-kira menurut kalian nih apa itu wilayah? Tempat. Tempat. Lagi. Daerah. Lagi. Hah? Bagian dari perumahan bumi. Nah, itulah jadi kakak. Jadi wilayah itu adalah suatu tempat yang ada di permukaan bumi. Nih, jadi wilayah itu apa nak? Suatu daerah administrasi meliputi suatu negara, provinsi atau kabupaten. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 92 ditegaskan bahwa ruangan itu wadah yang meliputi suatu daratan, ruangan laut, ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah. Jadi nah, dari pengertian wilayah ini ada pertanyaan. Ada kerjanya apa tuh wilayah? Wilayah itu adalah segala ruangan, daratan, apa lagi? Lautan, udara, sebagai kesatuan wilayah, tempat tinggalnya manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Itu adalah wilayah. Sedangkan ruang, apa itu ruang? Suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan manusia lainnya. Terus apa itu tata ruangnya? Suatu unit ruang atau pola ruang, struktur ruang adalah susunan pemukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi. Ini jadi di kelas 12 ini kalian itu belajarnya tentang geografi sosial. Kalau kamu di kelas 10 kamu belajarnya geografi fisik. Apa yang kelas 10 baru pelajari? Tidak. 10. Itu geografi fisik. Kita kelas 10 baru geografi fisik. Apa namanya? Tanah, batuan, udara, lempeng, gunung meletus, tsunami itu adalah geografi fisik. Jadi yang paling banyak materi kamu di kelas 10. Kelas 11 tidak kan? Lingkungan, kita berduduk, apa lagi? Flora fauna. Yang terakhir apa ya? Mitigasi. Nah, sekarang kita belajar tentang nah, dari pengertian wilayah ini ada pertanyaan. Ada kerjanya apa tuh wilayah? Wilayah itu adalah segala ruangan, daratan, apa lagi? Lautan, udara, sebagai kesatuan wilayah, tempat tinggalnya manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Itu adalah wilayah. Sedangkan ruang, apa itu ruang? Suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan manusia lainnya. Terus apa itu tata ruangnya? Suatu unit ruang atau pola ruang, struktur ruang adalah susunan pemukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi.
dong ini. Jadi di kelas 12 ini kalian itu belajarnya tentang geografi sosial. Kalau kamu di kelas 10 kamu belajarnya geografi fisik. Apa yang kelas 10 baru pelajari? Tidak. 10. Itu geografi fisik. Kita kelas 10 baru geografi fisik. Apa namanya? Tanah, batuan, udara, lempeng, gunung meletus, tsunami itu adalah geografi fisik. Jadi yang paling banyak materi kamu di kelas 10. Kelas 11 sudah kan? Lingkungan, dinamika penduduk, apa lagi? Flora fauna. Yang terakhir apa ya? Mitigasi. Nah, sekarang kita belajar tentang silakan di apa? Bentuk kelompok. Nanti buka LKPD. Nanti buka jadi kalian sudah dibagi menjadi 6 kelompok kinestetik dan kelompok visual. Masing-masing kelompok itu kerjakan LKPD yang ibu bagikan. Setelah itu kalian presentasi ke depan. Perwakilan dari setiap kelompok presentasi ke depan. Paham? Silakan kerjakan sekarang. Ini nanti ke depan. Ini langsung saja ke depan nanti jadi nanti setiap kelompok boleh menempelkan hasilnya boleh menempelkan hasilnya ke depan, nanti dibuat per ini ya, kinestetiknya ya. Kalau sudah selesai nulis di sana langsung nulis di sini. Atau di sini dulu menempelkan ke depan. Itu boleh nulis terus kalian di depan. Nah, misalnya ini, jadi kamu dari kelompok apa? Kinestetik 1, tulis format wilayah formal, kamu tulis ini. Nanti kita bandingkan ke kawan-kawan kamu di depan baca. Paham? Paham ada yang ini itu apa? Jadi di sini kan misalnya ada klasifikasi wilayah. Ada berapa klasifikasi wilayah? Formal, fungsional, administrasi. Jadi masing-masing kalian tulis di sini di skip note, setelah kalian tulis di sini kalian tempel di depan. Yang mana kinestetik, yang mana iya. Jadi kita lihat perbandingan apakah ada yang sama atau ada yang berbeda. Paham ya? Silakan kerjakan. Ya, minta deh. Lanjut yang lain kan? Nanti di antara kalian sudah tempel semua, nanti di antara kalian presentasi ya. Satu kelompok ya. Ayo. Dicabut deh.
Ada lagi? Kelompok yang di sana? Yang nomor 2 belum? Nah, sekarang kelompok visual 1 boleh mempresentasikan materi nyata atau visual 1. Yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1 di sini kami akan menjelaskan materi kami berupa klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah wilayah total, wilayah konstitusional, wilayah administratif, dan wilayah. Sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Wilayah formal akan dibacakan oleh Alda. Wilayah formal adalah wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kesamaan fisik, vegetasi tanah, bentuk dan Selanjutnya adalah wilayah konstitusional yang akan dibacakan oleh Maria. Selanjutnya adalah wilayah administratif yang akan dibacakan oleh Nadila. Selanjutnya adalah wilayah perencanaan yang dibacakan oleh Tias. Sekian presentasi dari materi kami. Adakah yang ingin bertanya? Baik, Sandriana. apa saja contoh dari wilayah formal, wilayah fungsional, wilayah administratif, dan wilayah perencanaan. Baik, pertanyaan Sandriana tadi akan dijawab oleh Jadi yang pertama dari contoh wilayah formal itu dibagi menjadi berdasarkan kriteria fisik atau alam. Nah, dan juga dibagi menjadi berdasarkan kriteria sosial budaya. Untuk wilayah fungsional itu dibagi menjadi ekonomi, tipe kita tipe sosial. Nah, untuk tipe administratif itu ada cakupan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, wilayah kecamatan, dan wilayah desa. Untuk program perencanaan, contohnya adalah food estate yang dibangun di Kalimantan Tengah dan di Sumatera Utara untuk mengembangkan tanaman hortikultura. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah diskusi bersama-sama untuk menutup pelajaran pada hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari kalian? Yo, yang bisa menyimpulkan boleh coba barisan sini kanan atau barisan kiri, angkat tangan boleh yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Yuk, siapa? Siapa? Oke, silakan Ahmad. Oke, jadi
pelajaran hari ini saya akan simpulkan mulai dari pengertian wilayah. Jadi wilayah adalah suatu wilayah adalah suatu wilayah daratan, lautan atau ruang udara yang dimiliki atau berhubungan dengan suatu negara, orang atau hewan tertentu. Dan wilayah itu dibagi menjadi 4. Satu wilayah formal, yang kedua wilayah fungsional, yang ketiga wilayah administratif, dan yang terakhir wilayah perencanaan. Oke, terima kasih Ahmad. Jadi materi kita hari ini tentang konsep wilayah, di mana wilayah itu adalah suatu ruang, baik ruang daratan, ruang lautan, ruang darat, yang di mana tempat tinggal manusia dan makhluk lainnya yang berinteraksi. Itulah wilayah. Wilayah tadi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada wilayah fungsional, yang kedua wilayah administrasi, yang ketiga wilayah Formal. dan yang terakhir wilayah Perencanaan. Terima kasih kerjasamanya hari ini. Sepertinya waktu Ibu sudah habis, sudah bel. Ibu tutup dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Repi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah sehat. Tadi pagi sudah melakukan KBM ya? Iya Bu. Alhamdulillah. Gimana perasaannya nih Bu? Alhamdulillah saya bahagia karena materi yang saya sampaikan dapat berjalan dengan baik. Anak-anak mengikuti belajar dengan antusias. Alhamdulillah ya Bu Iya. ya. Kita kan setelah melakukan KBM tadi, kita sekarang akan berbincang lagi nih Bu untuk melakukan hasil supervisi tadi pagi. Apa nih yang Ibu ingin dapatkan dari perbincangan kita siang ini? Iya, mungkin saya ingin mendapatkan refleksi dari hasil pengajaran saya tadi Ibu, melihat tindak lanjut dari apa yang saya ajarkan tadi. Baik Bu, kita sama-sama berefleksi ya Bu ya kegiatan pembelajaran kita tadi pagi. Kemudian kita cari tindak lanjutnya bersama. Nah, jika pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi diposisikan dalam 1 sampai 10 skalanya nih, kira-kira di angka berapa? Mungkin di angka 8 Ibu, karena modul yang saya ajari sudah begitu lengkap kalau menurut saya Ibu. Oh, di posisi 8 ya, sudah cukup baik ya Bu ya. Dalam pembelajaran tadi, apakah Ibu menemukan kendala ataupun hambatan? Iya, pasti ada ya Ibu, kendala dan hambatan dalam mengajar itu mungkin kalau saya rasa ada kendala saya Ibu. Kalau boleh tahu apa yang Ibu rasakan atau hambatan Ibu rasakan tadi? Iya, kendala yang saya rasakan tadi mungkin pada saat pembagian kelompok kinestetik dan visual, di mana tadi anak-anak tadi pada saat pengelompokan itu dia tidak ada auditoring Bu, tidak ada yang gaya belajar auditoring. Terus saya bagi kelompok. Nah, dalam kelompok itu mungkin karena ruangan itu agak kecil di kelas, anak-anak banyak, jadi anak-anak itu kurang fokus dalam memperhatikan materi yang diajar pada saat berdiskusi. Jadi faktor sarana juga ya Bu ya, faktor sarana, terus karena anaknya jadi kurang fokus dan sehingga anak-anak yang auditori kurang fokus dalam menerima pembelajaran nih. Apa nih rencana Ibu ke depan untuk mengatasi kendala seperti itu? Ya mungkin dengan cara mungkin melakukan metode pembelajaran yang lebih baik lagi Ibu, beda dengan metode pelajaran yang ini. Oke, jadi Ibu akan mencari metode pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya. Kapan nih Ibu akan melaksanakan atau mencari cara metode tersebut? Mungkin secepatnya, sehingga pada pertemuan selanjutnya saya dapat mengajar di kelas itu dengan metode yang lebih bervariasi lagi. Baik, jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya Ibu sudah menggunakan metode atau mendapatkan metode yang baru lagi ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu ya, siapa yang akan membantu Ibu dalam melakukan perbaikan pembelajaran ini? Iya, mungkin yang membantu saya adalah diantaranya adalah teman-teman satu MGMP Ibu dengan saya. Iya, selain teman satu MGMP, saya juga minta pendapat dengan rekan guru yang lain dan melihat cara belajar mengajar guru lain di kelas. Oke, baik sekali ya Bu ya. Jadi nanti akan Ibu berdiskusi dengan grup MGNP dan berkolaborasi dengan teman sejawat, sehingga masalah atau tantangan Ibu hadapin tadi bisa terselesaikan bersama ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya untuk merefleksi hasil dari observasi kita ini ya. Semoga pertemuan berikutnya kita dapat berjalan lebih baik lagi Bu ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi Bu Repi. Sampai ketemu lagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu ya. Iya.